Jadi memang istimewanya rombongan Maria CK itu kita direct calling mereka, gabung PAN TV yuk, jadi kita yang minta. Jadi mereka tidak ngejar-ngejar mau masuk PAN TV, kita yang cari mereka. Nah, itu hebatnya kalau udah yang sudah hebat. Ya saya kenalkan, ini Okta ini bawa apa? Bawa kalau Palembang sama Karisa. Oke, jadi yang alim-alim, yang hidupnya lurus-lurus itu bisa bawa calesan, baca Okta ini yang bahasa Arab. Meskipun pencitraan asli dari kamuflase ya. Kemudian itu Edi ini juara 1 audisi presenter tahun 2011. Gak lama, 2011 berarti kamu masih SMP. Mungkin. Jangan-jangan ada begitu orang kau di sini. Jadi Edi ini dia bawa grebek dan dia menyanyi OT42. Jadi Edi ini suaranya bulat. Jadi kalau sebulut perut ya. Jadi kalau nak belajar suara bulat, yang fragmanya bagus, yang mantep bulat itu Edi. Dia sudah dianugerahi yang Maha Kuasa itu suaranya bulat. Adin ini bawa liputan Metropolis, suaranya juga bagus, suaranya ganteng, dan kalau kamu nak beli handphone bisa ya, Adin ini juara 3 ya, tahun berapa nih? 2011. 2011? Oh 17. Setahu aku Edi yang itu saja kan? Ya 2017 Adin. Jadi kita yang gini, kalau PAN TV itu lihatnya presenter ini, oh ini suaranya bagus di LM, oh ini anak bagus di program, oh ini programnya kan macam-macam, ada program untuk anak-anak, ada dewasa, ada bapak-bapak, ada namanya misalnya obrolan jam 10 ke atas itu rata-rata obrolan laki-laki, olahraga. Nah ada memang ada presenter-presenternya itu, biasanya memang paham kan? Nah ya, jadi yang jalur agak ke kiri itu ada presenternya. Jadi, ya itu. Jadi yang nelpon juga itu 30 tahun ke atas. Ada program, jadi pengobatan beberapa produk pengobatan alternatif itu jam 10 ke atas. Itu namanya obrolan laki-laki. Oke. Selanjutnya saya kenalin itu Maruli. Maruli? Ya, Maruli tahun berapa Maruli? 2017. Oh ya, sebelahnya Asik kalah lama. Iya. Jadi kuncinya untuk menang di grand final itu adalah tenang. Tenang, satu tarikan nafas, biarpun tidak satu tarikan nafas, tapi sampai pesannya sampai tenang. Karena sangat bergantung dengan nasib sebenarnya. Sangat bergantung nasib, kenapa? Kadang-kadang kamu sudah latihan di rumah itu sudah bisa depan kaca tuh tidak ada salah. Kamu mengatur intonasi, diafragmanya bagus, artikulasinya bagus, tapi di atas panggung keblend. Sudah disorai itu kota. tambah gugup, sudah bismillahnya sudah tidak terhitung kali lagi. Udah salah lagi, sudah bismillah masih salah lagi, itu nasib sebenarnya. Memang semua dari atas. Kalau kamu memang ditampilkan untuk juara ya juara. Kalau tidak menang ya jangan berkecil hati. Semua yang ngatur di atas. Tapi kita manusia ini berusaha. Kamu nanti kalau jadi presenter tolong hargai kameramen. Sebabnya kameramen kan bawa kamera. Bawa kamera itu panas-panas kadang. Nah kadang presenter nih bilang, Kak jangan dari pinggir Kak, ini cabai Kak, ini Kak. Jadi bukan pada esensi berita atau program yang akan disampaikan, tapi kamu lebih kepada penampilan kamu. Lagi-lagi penampilan kamu. Ya. Nah. jadi boleh cantik, boleh apapun, tapi tetap harus inner beauty-nya, cerdasnya yang keluar. Coba kenalin dulu namanya siapa saya? Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmalia. Ini waktu itu tahun kemarin terpilih, alhamdulillah jadi finalis 2018. Alhamdulillah juga dapat program Halo Palembang sama Liputan Sumsel. Okay.
Amira ini finalis ya, jadi dia tidak juara. Jadi kalau finalis atau semi finalis tetap bisa siaran. Jadi dari awal udah bilang untuk jadi presenter tuh tidak harus yang menang-menang. Kadang-kadang kamu menang ya, tiba-tiba jadwal kuliah kamu padat ya, ngapain tidak bisa dipakai juga kan? Nah, selanjutnya di sebelah Amira itu adanya Kava. Kava ini juara 1 audisi presenter 2016. Ya duluan, coba Kava silakan. Oke, perkenalkan saya Kavania Sangsatila. Kemarin tahun 2016 alhamdulillah dapat juara 1. Dan sekarang pegang program Liputan Sumsel dari Metropolis. Terima kasih. Ya. Nah, oke, yang terakhir sekarang ini apa istilahnya? Dia ada dengkotnya presenter lah. Nah, Sir Firza. Nggak usah dikenalin lagi, Mbak. Ya silakan Firza. Baik, perkenalkan nama saya Firza Rizky di PAL TV, Firza Rizky, tapi aslinya Firza Rizky Juniarsa. Kebetulan kalau di PAL TV tidak melalui audisi seperti teman-teman yang ada di samping. Saya kebetulan special casting waktu itu, dapat tawaran langsung dari manajemen. Kebetulan saya waktu itu baru menyelesaikan ada kompetisi, saya juara 1 audisi presenter TV One di Palembang, terus ke Jakarta 5 terbaik nasional. Dan saya juga juara 1 Lomba Live Report Metro TV 2013. Dan kebetulan dipanggil Sir Firza memang karena saya udah ngajar bahasa Inggris dari tahun 99. Jadi yang kelahiran 99 ke atas udah seperti anak saya berarti. Baik, terima kasih. Silakan Bunda. Oh ya. Jadi mudah cerita sedikit cek deh. Jadi ada program Grebek. Bunda waktu itu manajer program. Jadi kalau manajer program itu instingnya harus jalan. Ini program ini bagusnya di siapa? Grebek itu identik dengan berita kriminal. Jadi yang bawa memang dan itu bahasa Palembang. Terus Cedem itu bukan presenter, dia karyawan PAL TV, bagian editor. Justru dia yang ngedit berita kriminal itu Cedem. Nah, terus udah lihat ini bagus buat nakut-nakutin. Buat dan dia punya bahasa Palembang yang nggak ada tandingannya. Jadi yang jadi di PAL TV itu ada beberapa orang yang ngomong bahasa Palembang yang tidak diragukan. Yai Najib sama Cedem. Yang lain termasuk Maria masih campur-campur, ya masih bisa, tidak bisa. Tapi Cedem itu paca. Jadi memang tidak bercampur sama sekali dengan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Mereka tuh Palembang Ulu, itu memang Palembang dipakai sehari-hari, kayak itu. Nah, jadi Cedem ini mulai kita ini kupluknya kita siapin kan, kaosnya kita siapin, rambutnya nggak boleh dipotong. Cedem itu, itu ikonnya Cedem. Tuanya di situ. Jadi Cedem ini sangat suka fotografi. Jadi kalau Cedem itu termasuk senior di PAL TV, dari awal PAL TV Cedem ada gajinya puluhan juta itu juga. Dia bikin kameranya itu jangan tanya, kecil-kecil puji itu yang 40 juta itu.